Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Seorang anggota keluarga inti Teng tidak diperbolehkan mengambil manusia fana sebagai istrinya karena keturunan leluhur harus memiliki pasangan yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Jika dia ingin mengubah keadaan, maka dia harus mempunyai kekuatan. Tentu saja, dia harus mencapai kekuatan yang melampaui leluhurnya. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil dalam kegagalannya dan mampu mendorong kedua putrinya ke jalur kultivasi. Namun umur istrinya sudah habis, sehingga rasa sakit di hatinya tidak pernah berkurang selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun ini, dia hanya fokus pada kultivasinya. Hanya dengan ini, dia dapat menekan pikiran tentang istrinya. Wajah Teng Xiuxiu sebenarnya lebih mirip dengan istrinya. Dia tidak hanya memperlakukannya sebagai seorang putri, tetapi juga menerima semua cinta yang dimilikinya untuk istrinya. Itulah sebabnya dia tidak akan membiarkan Teng Xiuxiu menerima bahaya apapun atau membiarkan siapapun yang menyebabkannya terluka. Dia dengan dingin menatap Wang Juo dan berkata, "Wang Juo, karena Teng Xiuxiu, aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang nyahlah. Mulai sekarang, Teng Xiuxiu tidak ada di kehidupanmu." Mata Wang Juo berbinar ketika mendengarnya. Dia memandang Teng Tri dan berkata, "Sungguh pemarah." Setelah mengatakannya, dia melompat mundur dan hendak pergi. Setelah Teng Xiuxiu mendengar ini, dia segera bergerak maju dan meraih lengan Wang Juo. Dia berbalik menatap ayahnya dengan mata berair dan menggigit bibir bawahnya tanpa berkata apa-apa. Mata Teng Tri masih dingin, tetapi dia perlahan menghela nafas dan berbalik. Ekspresi Teng Xiuxiu saat ini sama seperti ekspresi istrinya. Faktanya, dia tidak ingin membunuh Wang Juo karena dia tidak ingin membuat Teng Xiuxiu tersakiti. "Wang Juo, meskipun keluarga Teng membunuh keluargamu, kuharap kamu tidak akan menyakiti Xiuxiu. Kalian berdua adalah pasangan kultivasi. Meskipun orang tuamu tidak bisa bersamamu, tetapi istrimu akan bersamamu seumur hidupmu. Wang Juo, ketahuilah apa yang terbaik." Wang Juo merenung sejenak. Dia memandang Teng Xiuxiu dengan tatapan yang rumit. Jika hari itu tiba, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Teng Xiuxiu memandangi dua pria yang merupakan orang paling penting di dalam hidupnya dan berkata, "Ayah, Wang Juo tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya." Pada akhirnya, suaranya dipenuhi tekad. Wanita ini bahkan sampai akhir percaya bahwa Wang Juo tidak akan menyakitinya. Meskipun ekspresi Teng Tri sama, namun keinginannya untuk membunuh meningkat pesat. Jika saat situasi keluarga Teng stabil, apakah Wang Juo hidup atau mati, itu tidak akan menjadi masalah karena dia yakin Wang Juo tidak akan bertindak gegabah. Tetapi saat ini, keluarga Teng dalam bahaya, jadi situasinya sangat berbeda. Teng Tri harus mengambil keputusan. Begitu mereka kembali ke kota keluarga Teng, dia berpikir akan mencari kesempatan untuk membunuh Wang Juo. Bagaimanapun, dia masih merasa jika Wang Juo tidak mati, maka Teng Xiuxiu akan tetap dalam bahaya. Namun tentu saja, dia tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Saat ini awan gelap tiba-tiba menutupi langit dan itu serasa bisa jatuh kapan saja. Tatapan Teng Tri tiba-tiba menjadi serius. Tanpa ragu-ragu dia menunjuk ke alisnya dan mengeluarkan sebagian darah esensinya. Pada saat yang sama, sebuah titik cahaya terbang keluar dari tasnya dan menyatu ke dalam darah esensinya.
lalu membentuk cahaya yang berbentuk oval di hadapannya. Teng Tri mengulurkan tangannya dan meraihnya. Teng Xiu Xiu berteriak kaget saat Teng Tri melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya oval. Teng Xiu Xiu segera memandang ayahnya dengan ekspresi putus asa dan berteriak, "Ayah!" Ketika suaranya terdengar, Teng Tri merasa tidak bisa kejam, jadi dia mengulurkan tangannya lagi. Kali ini dia meraih Wang Zhuo dan dengan kejam melemparkannya ke dalam cahaya oval. Seketika keduanya menghilang ke dalam cahaya oval. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat awan hitam muncul, Teng Tri tidak keberatan menurunkan kultivasinya sendiri dan menggunakan sejumlah besar darah esensinya untuk mengirimkan Teng Xiu Xiu dan Wang Zhuo pergi. Setelah melakukan semua itu, dia tampak tidak menyesal. Dia menegakkan tubuhnya dan tanpa suara, pedang terbang berwarna orange muncul di sampingnya. Pedang terbang ini dibuatnya sendiri. Dia menamakannya Dao Yun karena nama istrinya mengandung kata Yun. Setiap hari, dia membersihkan pedangnya dengan energi spiritualnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh pedang ini. Bahkan Teng Huaiyuan pun tidak diizinkannya. Dia juga tidak pernah menggunakan pedang ini saat bertarung dengan orang lain. Tingkat kekagumannya terhadap pedang ini tidak lebih rendah dari apa yang ia miliki terhadap Teng Xiu Xiu. Karena ketika pedang ini dibuat, istrinya meninggalkan setetes darahnya di dalamnya. Karena setetes darah manusia fana inilah kekuatan pedang ini melemah secara drastis. Namun Teng Tri tidak memperdulikannya karena selama pedang ini ada di sini, dia merasa istrinya akan hadir. Pada saat ini, hati Teng Tri dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung karena dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Jika dia diizinkan memilih cara untuk mati, maka dia akan berharap untuk mati bersama dengan pedangnya. Dia dengan lembut menyentuh pedang terbangnya. Ini adalah kali terakhir dia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad dan tanpa sepatah kata pun, pedangnya bersenandung dan terbang menuju awan di langit. Teng Tri dengan cepat melompat dan mengikuti di belakang pedang terbangnya. Dia menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan bergerak seperti bintang jatuh dengan pedang terbang menuju awan hitam. Di tengah gerakannya yang seperti bintang jatuh, dia bisa melihat istrinya tersenyum ke arahnya dan memanggilnya. Bintang jatuh itu terbang melintasi langit, menembus awan hitam dan mendarat sejauh 100 km. Semua awan hitam berkumpul dan membentuk wajah yang tampak seperti Wang Lin. Pria parubaya itu menyerang Wang Lin tanpa rasa takut di matanya, dan dia akhirnya meninggal di bawah serangan alam ji milik Wang Lin. Hanya saja di saat kematiannya, Wang Lin merasakan perasaan kesedihan dari Teng Tri. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya tidak mengambil jiwanya meskipun orang ini bisa menjadi iblis yang hebat. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu peduli pada orang yang dicintainya di keluarga Teng. Namun dia tetap harus mati dan dia seharusnya tidak dilahirkan dalam keluarga Teng. Di tempat Teng Tri mendarat, terlihat tidak ada luka sama sekali di tubuhnya, tetapi dia sudah meninggal. Di tangannya, pedang bernama Dao Yun bersinar untuk terakhir kalinya dan hancur. Sementara itu di kota keluarga Teng, Teng Huaiyuan berada di lantai atas rumah leluhur keluarga Teng sambil menatap 9 keping batu giok. 5 di antaranya sudah rusak, dan saat Teng Huaiyuan menghela nafas, batu giok yang melambangkan Teng Tri terbelah menjadi 2. Seketika tubuh Teng Huaiyuan langsung bergetar. Wajahnya tiba-tiba mulai terlihat jauh lebih jelek. Dia perlahan-lahan menyentuh semua batu giok yang rusak, dan ketika tangannya menggerakkan batu giok itu untuk Teng Tri, matanya mengeluarkan air mata yang belum pernah keluar selama 400 tahun terakhir.
Hai Teng Hai adalah nama asli Teng Tri. Ketika seseorang menjadi anggota inti keluarga Teng, mereka akan meninggalkan jejak jiwa di batu giok khusus. Hanya dalam waktu 2 hari, banyak dari batu giok itu yang hancur. Dan setiap kali melihatnya, Teng Huaiyuan akan merasakan sakit di hatinya. Terutama Teng Fai. Pada dasarnya, dia melihat Teng Fai mati di hadapannya. Meski jaraknya hanya 100 kaki, rasanya seperti dipisahkan oleh jurang yang bahkan Teng Huaiyuan tidak bisa melewatinya. Selain Teng Wan, Teng Fai adalah orang yang paling mirip dengan Teng Li, sehingga dia mendapat banyak perhatian dari Teng Huaiyuan. Masa kecil Teng Nan yang pahit menyebabkan kepribadiannya menyimpang, jadi dia mengambil jalan ekstrim dengan mencuri nyawa, namun memperpendek nyawanya sendiri. Teng Huaiyuan telah menyiapkan beberapa pil berkualitas tinggi untuknya, tetapi semua pil itu tidak berguna lagi sekarang. Teng 8, Teng 6, dan Teng 4 semuanya menempati posisi di hati Teng Huaiyuan. Namun Teng 3 tetaplah yang paling penting. Teng Huaiyuan selalu menganggap Teng 3 sebagai aib keluarga Teng. Terlahir sebagai murid inti, alih-alih hidup dengan baik, dia malah terobsesi dengan seorang wanita fana. Teng Huaiyuan dengan paksa memisahkan mereka dan membiarkan aliran waktu yang kejam membunuh wanita itu. Teng Huaiyuan tahu bahwa Teng Tri membencinya, namun hal ini tidak mempengaruhi seberapa besar kepedulian Teng Huaiyuan terhadap Teng Tri. Terlebih lagi, dia merasa menyesal telah memisahkan keduanya. Namun kini, dia tidak akan pernah sempat memberitahu Teng Tri tentang penyesalannya. Setelah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin membunuh 6 anggota inti keluarga Teng, jiwa itu dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Saat dia membunuh pria parubaya itu, dia melihat sosok yang mengejutkan hatinya. Jika matanya tidak membodohinya, maka orang itu adalah Wang Juo. Wanita di dekatnya adalah putri dari Teng Tri dan jelas ada hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyingkirkan pembatasan, cermin perunggu dan iblis. Kemudian dia melompat ke binatang nyamuk dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Juo. Arah yang dilalui wanita itu bukanlah menuju kota keluarga Teng, melainkan perbatasan negara. Wang Lin mulai berpikir sejenak, kemudian mengejarnya. Saat ini, Teng Xiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, namun dia tidak bisa menghentikan air matanya keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia merasakan perasaan yang sangat menyakitkan di hatinya hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Perasaan kompleks di hati Wang Juo menjadi semakin kuat. Meskipun dia merasa sangat senang ketika anggota keluarga Teng terbunuh, namun dia sekarang merasakan pemandangan yang mendalam. Tubuh Wang Juo mulai bergetar. Dia berhenti bergerak dan memejamkan matanya sambil mengingat keluarganya yang dibunuh oleh Teng Huaiyuan. Teng Xiu melihat Wang Juo berhenti, jadi dia ikut berhenti juga. Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini, Wang Juo adalah satu-satunya yang bisa diandalkannya. Setelah beberapa saat, Wang Juo membuka matanya dan dengan kejam menampar dirinya sendiri beberapa kali. Sepertinya dia ingin mengingatkan dirinya bahwa keluarga Teng adalah musuhnya dan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Teng Xiu. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, maka mereka harus mati. Teng Xiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Juo dan air matanya mengalir tanpa henti. Saat ini Wang Juo berusaha menguatkan hatinya. Dia memegang tangannya dan melemparkan Teng Xiu ke samping. Pergi, mulai sekarang kamu dan aku tidak memiliki ikatan satu sama lain. Teng Xiu menatap Wang Juo dengan rasa putus asa. Dia bahkan tidak menyadari
bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga mengeluarkan darah. Air matanya terus berlinang saat dia mencoba meraih tangan Wang Juo, tetapi Wang Juo menghindarinya dan dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi." Setelah berbicara, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiuxiu menatap punggung Wang Juo dengan tercengang yang membuat keputusasaan di matanya semakin kuat dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Wajahnya menjadi merah dan batuk sambil memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tampak pucat saat dia mencoba menenangkan dirinya. Sebenarnya saat Wang Juo berbalik, dia bisa merasakan hatinya terkoyak, tetapi memikirkan tentang kematian semua anggota keluarganya, dia mencoba memaksa dirinya untuk menguatkan hatinya. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Juo tidak kalah menyakitkannya dengan rasa sakitnya. Teng Xiuxiu mulai tersenyum menyedihkan saat dia dengan lembut memanggil Wang Juo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Juo bergetar ketika mendengarnya. Dia mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba berbalik ke Teng Xiuxiu dan berteriak, "Enyahlah!" Setelah berteriak, dia segera mempercepat langkahnya dan menghilang tanpa jejak. Seketika, darah keluar dari mulut Teng Xiuxiu lagi saat dia melihat ke arah menghilangnya Wang Juo. Saat ini, dia hanya tersenyum pahit dan ada kebingungan yang memenuhi matanya. Meskipun dunia ini luas, namun dia tidak tahu kemana harus pergi. Dari dua pria paling penting baginya, dia tidak tahu apakah yang satu masih hidup atau mati, namun yang lainnya telah meninggalkannya. Bagi seorang wanita, ini tidak ada bedanya dengan runtuhnya langit. Saat ini Wang Juo telah terbang lebih dari 10 km jauhnya. Tangannya berdarah karena mengepalkan tangannya begitu keras. Bayangan kematian anggota keluarganya terus memenuhi pikirannya. Namun pemandangan kesedihan dan keputusasaan Teng Xiuxiu perlahan menggantikannya. Setelah sekian lama, Wang Juo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kampung halamannya, bersujud dengan kejam dan berkata, "Ayah, ibu, anakmu ini tidak berbakti." Setelah selesai berbicara, dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Kemudian, dia bangkit dan segera mengejar Teng Xiuxiu. Saat dia menoleh, dia merasa seperti melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya yang sedang menatapnya dengan tatapan menyakitkan. Mereka semua menunjuk ke arahnya dan menyebutnya pengkhianat, serta menyebutnya anak haram keluarga Wang. Hati Wang Juo terbelah menjadi dua saat dia mengejar Teng Xiuxiu. Segera dia melihat Teng Xiuxiu yang kebingungan. Dia sepertinya memperhatikan kehadiran Wang Juo dan langsung berbalik, yang memperlihatkan senyuman lembut. Tetapi saat keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat mengalir ke arah keduanya. Mereka melihat seorang pemuda berambut putih yang tertiup angin menunggangi seekor nyamuk raksasa yang terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada banyak mayat keluarga Teng. Wajah Teng Xiuxiu berubah menjadi pucat. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik tubuh Wang Juo. Saat Wang Juo menatap pemuda berambut putih itu, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu adalah Wang Lin." "Wang Juo." Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu. Dia mendarat di hadapan Wang Juo dan menatap wanita di belakangnya. Wang Juo tanpa sadar menyembunyikan Teng Xiuxiu dan memandang Wang Lin dengan tatapan rumit. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Aku seharusnya sudah menduga bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam bagi keluarga kita." Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Wang Juo, maafkan aku." Wang Juo tersenyum pahit lalu berkata,
Jika kamu mengatakannya pada saat itu, aku tidak akan memaafkanmu. Tetapi saat ini, kita hanya punya satu musuh, dan itu adalah Teng Huaiyuan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata lagi, Teng Huaiyuan tidak akan bisa melarikan diri. Seluruh keluarga Teng tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Teng Xiuxiu langsung bergetar saat mendengarnya. Meskipun dia ketakutan, namun dia tetap bertanya, "Iya, ayahku, dia." Wang Juo menghentikan Teng Xiuxiu berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, "Dia adalah adik iparmu." Sebelum Wang Juo selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayahmu seharusnya tidak diberi nama Teng." Tubuh Teng Xiuxiu langsung bergetar. Tatapan yang diarahkannya pada Wang Lin mengandung kebencian yang mendalam. Saat Wang Juo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah mengetahui identitas Teng Xiuxiu, sehingga perasaan kompleks di hatinya menjadi semakin kuat. Wang Lin merenung sejenak. Dia melihat ke Cakrawala dan bertanya, "Apakah Wang Hao masih di sekte Suandao?" Wang Juo menggelengkan kepalanya dan dengan getir berkata, "Dia tidak berhasil membentuk intinya. Dia sudah mati." Wang Lin menutup matanya lalu menghela nafas dan berkata, "Kamu dan dia harus meninggalkan negara jauh." Setelah mengatakannya, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan melompat ke binatang nyamuknya. Serangkaian tindakan Wang Juo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiuxiu mati. Wang Juo langsung melihat sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi semakin rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya terlintas di depan matanya. Mereka semua seolah-olah menatapnya, menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Juo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiuxiu. Hatinya tenggelam ketika dia melihat perasaan kebencian yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Saat berikutnya, Wang Juo merenung sejenak. Matanya menjadi lembut saat dia berkata, "Xiuxiu, ayo kita pergi." Setelah itu, tangannya menyentuh rambutnya dengan lembut. Teng Xiuxiu kaget dan kemudian mulai menangis lagi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Juo memanggilnya Xiuxiu. Namun itu adalah senyuman terakhirnya karena tangan Wang Juo sudah berada di Tianlinnya. Dengan kekuatan energi spiritualnya, dia akhirnya mengakhiri hidup istrinya. Memegang mayat istrinya, mata Wang Juo dipenuhi kesedihan. Dia melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, aku tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang. Dan aku tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada." Setelah mengatakannya, dia berlutut ke arah rumahnya dan melakukan koutou beberapa kali. Dia memukul keningnya dengan telapak tangannya dan mengakhiri seluruh kehidupan di tubuhnya. Darah mulai keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah sambil menatap istrinya. "Xiuxiu, jangan takut, aku akan menemanimu." Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuknya saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Juo dalam kekuatan jiwanya yang menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari puncak binatang nyamuk itu. Ketika dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Juo. Wang Lin memandang tubuh Wang Juo dengan perasaan kompleks di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Juo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya. Di saat yang sama, setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri untuk memenuhi cintanya kepada istrinya. Wang Lin berpikir sejenak, lalu menunjuk ke alis Wang Juo. Secara bertahap, api jiwa lemah yang bisa padam kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia segera menghela nafas dan menghilang dari tempatnya.
Di bagian timur Laut Iblis Kota, terdapat sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Wang Lin tiba-tiba muncul di rumah keluarga Wang. Kemudian, dia berjalan melewati rumah seolah-olah dia transparan. Sepertinya tidak ada satupun pelayan yang memperhatikannya. Setelah Wang Lin berjalan masuk ke dalam rumah, dia berhenti di depan sebuah kamar. Di dalamnya duduk seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bola cahaya putih yang memasuki perut wanita itu. Bayi yang belum terbentuk sempurna perlahan menyatu dengan cahaya putih. Mungkin kita akan mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri lalu pergi. Saat ini di pegunungan Heng Yue, sekte Xuandao, tepatnya di gunung belakang tempat Wang Lin pernah berlatih. Sekarang itu diisi dengan gua buatan yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak gunung terdapat satu-satunya gua yang alami dan di dalamnya terdapat Punanji yang sedang berkultivasi. Penampilannya tidak sedikit pun berubah dalam 400 tahun terakhir. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punanji yang berubah-ubah. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Punanji mengangkat tangannya dan membentuk segel, lalu ekspresinya tampak tetap normal. Kemudian dia memposisikan tangan ke depan dan batu di depannya tiba-tiba mulai bersinar. Segera 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun saat 10 titik cahaya muncul, 6 di antaranya langsung meredup lalu menghilang. Wajah Punanji sedikit mengejang dan ekspresinya sedikit gelap. Udara di sekitarnya juga tiba-tiba melambat dan tak lama kemudian bahkan udara pun berhenti menetes dari langit-langit. Punanji sudah berada di dekat tahap formasi jiwa. Baginya itu tidak jauh sama sekali. Satu-satunya hal yang memisahkan dari tahap formasi jiwa adalah penghalang setipis kertas, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tepat untuk menerobos. Punanji segera menatap titik-titik cahaya di dinding. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Teng Huaiyuan, siapa yang kamu sakiti sehingga menimbulkan bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena Tuan Si secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai eksperimen, lelaki tua ini benar-benar tidak ingin campur tangan dengan urusan keluarga Tengmu." Wajah Punanji menjadi muram. Bahkan dia tidak tahu ada apa dengan keluarga Teng yang membuat Tuan Si memilih mereka. Jika tidak demikian, maka hanya dengan sumber daya keluarga Teng tidak mungkin mereka bisa menciptakan 9 kultivator Nesensol, dan Teng Huaiyuan tidak akan tiba-tiba menjadi konsultan Punanji hanya dalam 400 tahun. Dia mulai merenung sejenak, lalu berdiri dan menghilang dari tempatnya. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di puncak pegunungan Heng Yue. Punanji terdiam, menatap langit dan membentuk segel yang berbeda dengan tangannya. Saat segel terbentuk, semakin banyak awan muncul dan tekanan tak terlihat perlahan terbentuk di langit. Punanji kemudian mengayunkan tangannya dan berkata, "Aku Punanji dari negara kultivasi yang lebih rendah ingin meminjam harta ajaib." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 berkas cahaya merah dan hijau ditembakkan dari pegunungan Heng Yue. Cahayanya menjadi semakin terang dan seluruh energi spiritual di negara jauh mulai berkumpul di pegunungan Heng Yue. Kemudian itu mendarat di sebelah Punanji. Saat berikutnya, cahaya itu segera menampakkan wujud aslinya. Bentuk aslinya adalah 2 cakram ajaib. Di piringan cakram itu ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa ini bukanlah harta sihir tingkat Nesensol, dan itu dibuat oleh seorang kultivator formasi jiwa atau lebih tinggi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.